Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Revina Desya Pekarikan. Nah, di sini saya akan kembali membawa mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat dengan materi pencegahan penyakit kecacatan dan kematian. Stay tune ya. Nah, pertama-tama kita harus mengerti dan paham apa itu kesehatan. Kesehatan telah menjadi kebutuhan utama bagi setiap manusia di dunia dalam menjalankan aktivitas hidup. Berdasarkan pengertiannya, bahwa keadaan sehat merupakan kondisi di mana seseorang sejahtera secara fisik, mental, dan sosial yang memungkinkan hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Apabila salah satu dari ketiga unsur tersebut tidak dalam kondisi yang baik, dengan kata lain sehat, maka akan timbul suatu masalah atau gangguan kesehatan. Nah, hal ini akan sangat merugikan penderita karena akan menurunkan produktivitas terhadap kehidupan pribadi dan negaranya. Dengan demikian, perlunya suatu usaha-usaha untuk meningkatkan derajat kesehatan. Nah, tentunya ada tujuan, yaitu menghalangi perkembangan penyakit dan kesakitan sebelum sempat berlanjut. Sehingga diharapkan upaya pencegahan penyakit ini mampu menyelesaikan masalah kesehatan di masyarakat dan menghasilkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Nah, upaya pencegahan penyakit, kecacatan, dan kematian. Strategi pencegahan meliputi sasaran dan kegiatan pencegahan yang bervariasi sesuai dengan masalah kesehatan yang dihadapi serta tingkat pencegahannya. Sasaran pencegahan dapat merupakan individu maupun organisasi masyarakat. Dalam melaksanakan pencegahan dengan sasaran tersebut dapat dilakukan melalui usaha setempat yang bersifat tradisional, terutama pencegahan dasar atau primordial, dan dapat pula dilakukan melalui pusat-pusat pelayanan kesehatan yang tersedia di tempat tersebut. Pelaksanaan usaha pencegahan yang terencana dan terprogram dapat bersifat wajib maupun sukarela, seperti pemberian imunisasi dasar, perbaikan sanitasi lingkungan, penyediaan air minum, dan meningkatkan status gizi melalui perbaikan gizi masyarakat termasuk pemberian makanan tambahan. Juga termasuk berbagai usaha untuk mencegah kebiasaan yang dapat menimbulkan dan meningkatkan risiko terhadap berbagai penyakit. Nah, adapun bentuk-bentuk upaya pencegahan yang pertama, pencegahan tingkat awal atau primordial prevention, yaitu usaha mencegah terjadinya resiko atau mempertahankan keadaan risiko rendah dalam masyarakat terhadap penyakit secara umum. Yang kedua, pencegahan tingkat pertama atau primary prevention, merupakan upaya untuk mempertahankan orang yang sehat agar tetap sehat atau mencegah orang yang sehat menjadi sakit. Yang ketiga, pencegahan tingkat kedua atau secondary prevention, yaitu mencegah meluasnya penyakit menular dan untuk menghentikan proses penyakit lebih lanjut, mencegah komplikasi sehingga pembatasan cacat. Dan yang keempat, pencegahan tingkat 3 atau tertiary prevention, yaitu mencegah proses penyakit lebih lanjut seperti pengobatan dan perawatan khusus penderita kencing manis, terkena darah tinggi, gangguan saraf, dan lain-lainnya, serta mencegah terjadinya cacat maupun kematian karena penyebab tertentu, serta usaha rehabilitatif. Nah, modifikasi konsep pencegahan penyakit kecacatan dan kematian. Itu ada 4. Yang pertama, tahap pencegahan atau level of prevention. Yang kedua, satu rangkaian prioritas pencegahan atau prioritas of prevention. Yang ketiga, taksonomi pencegahan. Yang keempat, kategori pelayanan ke pencegahan atau prevention of service. Nah, adapun tujuh misi pembangunan yang pertama, terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengutamakan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. Yang kedua, mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan, dan demokratis, berlandaskan negara hukum. Yang ketiga, mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif, serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Yang keempat, mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. Kelima,
mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Yang keenam, mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional. Serta yang ketujuh, mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Perhitungan angka kesakitan terbagi menjadi 6. Yang pertama, insidensi, yaitu terjadinya kasus baru, baik penyakit maupun cedera dalam populasi selama periode tertentu. Yang kedua, metode angka insidensi, yaitu angka insidensi dapat digunakan untuk penyakit akut menular berjangka pendek dan dapat digunakan untuk mengukur kondisi kronis atau berjangka panjang, contohnya kanker, diabetes, mellitus, dan stroke. Yang ketiga, konsep dasar dari insidensi, yaitu mengonfirmasi suatu diagnosis penyakit atau menetapkan sumber terjadinya peristiwa itu jika berasal dari sumber non-patogen. Yang keempat, waktu dalam insidensi, yaitu waktu atau tanggal awitan atau ditemukannya KLB sangat penting dalam studi dan penentuan insidensi. Yang kelima, prinsip-prinsip penggunaan angka insidensi. Dan yang keenam, risiko pada morbiditas, yaitu probabilitas terjadinya suatu penyakit, cedera, kondisi, kematian, atau kejadian terkait lainnya yang mungkin menimbulkan hasil yang merugikan dan yang dapat mempengaruhi status kesehatan suatu populasi yang memiliki kebiasaan buruk. Nah, seperti biasa, saya akan memaparkan 3 kasus, dan saya akan membacakan salah satu kasusnya. Nah, salah satu contoh kasusnya yang pertama, seorang ibu rumah tangga bernama Clara yang sudah berusia 33 tahun tinggal di daerah perkotaan. Clara memiliki 2 anak yang masih berusia 7 tahun dan 12 tahun yang masih duduk di bangku sekolah. Clara ingin memastikan bahwa anak-anaknya tumbuh sehat dan kuat, serta terhindar dari penyakit-penyakit yang dapat membahayakan kesehatan mereka. Dalam kasus ini, apa bentuk modifikasi pencegahan yang paling efektif yang dilakukan oleh Clara? Nah, jawaban saya adalah E. Melakukan pemeriksaan kesehatan anak-anaknya secara teratur dan melakukan vaksinasi. Dengan